Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat Uhaib official di seluruh penjuru tanah air, pada perbincangan kali ini akan mengangkat demokrasi dan oligarki. Seperti kita ketahui bersama, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia saat ini. Dan banyak pengamat maupun peneliti yang menaruh harapan besar terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia menjadi satu percontohan dari negara-negara demokrasi di dunia setelah negara itu lepas dari satu sistem kekuasaan otoriter sebelumnya. Seperti halnya juga di Indonesia, kita sudah paham bersama Indonesia pernah dipimpin oleh satu sistem kekuasaan yang otoriter selama 32 tahun. Kekuasaan otoriter itu biasa disebut sebagai kekuasaan monoloyalitas yang didesain oleh satu kekuatan politik kekuasaan di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, sehingga praktek demokrasi tidak begitu berkembang, bahkan nyaris tidak berkembang karena adanya politik yang monoloyalitas, sehingga tidak memunculkan satu dinamika demokrasi, dan nyaris demokrasi sama sekali tidak berkembang karena kekuatan oligarki politik yang mencengkram selama 32 tahun. Perkembangan demokrasi hari ini selepas tumbangnya kekuasaan rezim Orde Baru pada bulan Mei 1998 lalu menandai satu era baru, dan orang biasa menyebut Indonesia sedang mengalami transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi. Dan apa yang kita amati seiring perjalanan waktu, bahwa khayalan tentang terbentuknya satu praktek demokrasi dalam bidang ekonomi dan politik selepas berakhirnya kekuasaan Orde Baru sepertinya sedang mengalami satu problem, mengalami satu perjalanan demokrasi yang cukup berliku, dan demokrasi seperti banyak dikomentari para pengamat sedang mengalami backsliding of demokrasi yang sedang berjalan mundur. Seharusnya perubahan institusi kekuasaan selepas tumbangnya pemerintahan Orde Baru, dinamika demokrasi seharusnya lebih berkembang, lebih baik, dan lebih maju dalam sebuah aspek kehidupan. Tetapi faktanya masyarakat sering menyebut hari ini sebagai satu realitas demokrasi yang dikuasai oleh kekuatan atau kelompok oligarki, sehingga praktik demokrasi tidak berjalan dengan baik. Misalnya dalam konteks politik, kekuasaan uang atau modal sudah mendikte kekuasaan politik. Misalnya orang yang ingin berkontestasi di dalam
pemilihan kepala daerah, uang sudah menjadi satu hal yang sangat dominan, dan uang menjadi penentu irama permainan politik nasional maupun lokal, sehingga masyarakat juga terjebak pada praktek-praktek pragmatisme dan politik instan. Akibatnya demokrasi mengalami kemunduran dan masyarakat juga terjebak pada pragmatisme politik instan yang sesungguhnya tidak memberikan satu prospek perkembangan demokrasi ke depan yang lebih baik. Pada sisi lain, institusi-institusi demokrasi, misalnya partai politik, institusi demokrasi yang lainnya seperti KPU, Bawaslu, seringkali terjebak di dalam pusaran permainan oligarki, dan banyak kasus fakta yang kita bisa jadikan satu sampel. Misalnya di dalam kasus pemilihan kepala daerah, instrumen-instrumen demokrasi seperti itu seharusnya bisa memberikan satu pencerahan, tetapi acap kali juga terlibat dalam praktek kotor. Nah, ini yang menjadi problem ketika institusi kekuasaan berubah, tetapi perilaku oligarki dan mafia-mafia demokrasi, watak-watak banalitas politik masih terstruktur di dalam penyelenggara kekuasaan atau praktek demokrasi. Pemirsa, inilah satu problem yang membuat negara Indonesia ini tidak sesuai dengan ungkapan atau ucapan sebagian pengamat bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi. Tetapi sesungguhnya Indonesia sekarang ini sedang berjalan mundur. Indonesia sudah terjebak di dalam moncong kekuasaan oligarki. Indonesia sudah didikte oleh kekuatan pasar, kekuatan modal, dan contoh yang sangat jelas ketika dalam pesta demokrasi bagaimana para cukong yang bermain dalam arena kontestasi demokrasi, baik itu pemilihan kepala daerah maupun dalam pemilihan presiden. Nah, inilah yang perlu kita cermati, mengapa semua ini bisa terstruktur dan berkembang dari pusat sampai ke daerah. Saya ingin memberikan satu leading argumen. Setidaknya bagi saya ada dua faktor yang menyebabkan macetnya perjalanan demokrasi hari ini. Jadi kita ini sekarang sedang mengalami defisit demokrasi. Jadi demokrasi sudah mengalami pelapukan karena ada dua hal. Pertama, sistem kekuasaan politik itu lebih banyak merepresentasikan satu kecenderungan yang bersifat oligarki dan bersifat predatoris. Nah, watak-watak oligarkis ini sesungguhnya satu replikasi dari perjalanan sisa-sisa Orde Baru dan terdesentralisasi seiring proses demokrasi saat ini. Jadi sistem politik kita itu belum selesai. Masih jatuh bangun mencari format yang lebih pas bagaimana menciptakan satu substantif demokrasi dan masyarakat juga betul-betul
berada pada satu alam demokrasi yang sehat, yang bermartabat. Bukan masyarakat dimasukkan dalam sebuah lorong gelap, kemudian di situ dijejali oleh praktek-praktek politik uang dalam konteks pilkada, jual beli suara, vote buying, dan berbagai macam modus. Ini yang berlangsung secara terstruktur di dalam proses demokrasi hari ini. Jadi sistem politik kita memberikan struktur kesempatan, window of opportunity, jadi pintu masuk terjadinya praktek-praktek gelap, bagaikan pasar gelap atau black market of demokrasi, karena semua terjebak pada satu kepentingan, bagaimana berebut kekuasaan, bagaimana menggunakan institusi kekuasaan untuk berebut sumber-sumber economic resource, political resource yang dikuasai oleh segelintir orang. Dan sistem politik kita memberikan satu opportunity, kesempatan untuk terjadinya munculnya para petualang politik, munculnya penumpang gelap, free rider. Para penumpang gelap ini memiliki kekuatan modal, yaitu kekuatan pasar yang berusaha mereposisi diri masuk di dalam jaringan kekuasaan. Dan terbentuklah satu sinergitas antara penguasa dan pemilik modal. Maka pada akhirnya tercipta satu kroni bisnis, kroni politik yang sama sekali tidak memberikan satu pencerahan bagi lahirnya satu demokrasi yang berkualitas dan bermartabat. Itu saya melihat akar masalahnya, the root of the problem of democracy today is political party, yaitu partai politik juga ikut berkontribusi lahirnya watak-watak oligarki. Ya. Seperti kita lihat misalnya apa yang ditulis oleh Profesor Dan Slater dalam satu tulisan, salah satu tulisannya cartelization partai Indonesia in Indonesia. Jadi Dan Slater, Profesor Dan Slater melihat partai politik itu sudah menjadi cartelization, ya, menjadi satu perusahaan di mana perusahaan itu sudah partai diperlakukan sebagai perusahaan oleh elit-elit partai, dan pada akhirnya akan terjadi tukar tambah politik, terjadi satu politik transaksional. Jadi ini masalahnya sistem politik kita, kemudian partai politik yang berwatak kartel, berwatak oligarki, sehingga orang-orang yang memiliki akses, memiliki kuasa modal akan memainkan semua struktur kesempatan ini, khususnya di dalam kontestasi demokrasi pilkada. Nah, para mafia-mafia demokrasi, baik itu dari kelompok bisnis yang berlatar belakang pengusaha, baik itu pengusaha tambang batu bara, maupun pengusaha kelapa sawit, maupun kelompok bisnis lainnya, memposisikan diri terlibat di dalam proses pemilihan kepala daerah sebagai supporting financial, orang menyebut sebagai cukong atau political broker, yang memberikan satu
bantuan pendanaan bagi kandidat atau calon kepala daerah. Sehingga apa yang terjadi pasca pemilihan kepala daerah yang terpilih itu lebih banyak akan mengabdi kepada pemilik modal, kepada sang bandar, ketimbang bagaimana berpikir keras untuk membangun masyarakat, membangun konstituen, memberikan loyalitas kepada publik, tetapi yang pada kenyataannya kepala daerah yang terpilih itu tersandra oleh para bandar, oleh para cukong yang membandari sang kepala daerah yang terpilih itu. Akibatnya, kepala daerah hanya menjadi kacung dari sebuah permainan politik kekuasaan. Nah, realitas seperti ini semakin terstruktur dan semakin telanjang dan semakin nyata pasca berakhirnya kekuasaan Orde Baru. Sehingga Indonesia yang tadinya disebut sebagai the most important democracy itu menjadi terbantahkan apabila kita melihat realitas politik, realitas sosial ekonomi saat ini lebih banyak dikendalikan oleh segelintir orang, khususnya sumber-sumber ekonomi dan politik, khususnya bagi daerah yang kaya dengan sumber daya alam. Sumber daya alam seringkali dijadikan sebagai instrumen persekongkolan, instrumen korupsi, instrumen kolusi antara politisi dan pengusaha, antara penguasa daerah dengan kelompok bisnis untuk membangun satu aliansi kekuasaan oligarki bisnis dan ekonomi. Jadi, saya ingin mengatakan bahwa praktek demokrasi hari ini sesungguhnya lebih banyak mewakili, merepresentasikan praktek kelompok oligarki, dan para oligarki inilah yang mendesain sistem kekuasaan hari ini di negeri ini, baik pada level nasional maupun pada level pusat. Sekali lagi, struktur kekuasaan ini muncul karena adanya satu kesempatan yang diberikan oleh aturan undang-undang, di mana keterlibatan kelompok bisnis, pemilik modal menjadi penumpang gelap. Yang lebih parah lagi, seperti dikatakan Profesor Jeffrey Winters, Indonesia betul membaptis diri sebagai salah satu negara demokrasi, tetapi negara demokrasi yang nyaris tidak ada hukum. Ini ucapan Profesor Jeffrey Winters. Pemirsa, wahai official dimanapun Anda berada, diskusi ini semakin menjadi bermakna ketika kita mencoba menguliti, menelanjangi bagaimana kekuatan demokrasi hari ini sudah dibajak oleh para mafia-mafia dan perampok demokrasi, sehingga praktik demokrasi selama ini lebih tak ubahnya sebagai praktik yang sekedar formalitas dan prosedural demokrasi. Kita masih jauh sampai ke depan melahirkan satu substantif demokrasi
seperti dikatakan Profesor William Case bahwa kontestasi demokrasi, katakanlah pilkada, bukan sekedar melahirkan calon pemimpin daerah, tetapi jauh yang lebih penting adalah melahirkan praktek substantif demokrasi. Nah, bagaimana bisa melahirkan substantif demokrasi kalau rahim demokrasi negeri ini itu sudah terkontaminasi, itu sudah dirusak oleh permainan politik uang, permainan jual beli suara. Bagaimana melahirkan pemimpin atau penguasa daerah yang steril dari kepentingan para oligarki? Tentu saja para oligar, para cukong ini punya kepentingan bagi kepala daerah yang terpilih, punya kepentingan bagaimana mengamankan kalau bisnis, how to maintain bisnis, bagaimana menjaga keberlangsungan bisnis para oligarki ini, khususnya para oligar yang berlatar belakang pengusaha tambang dan kelapa sawit. Tentu saja ada politik tukar tambah yang pada nantinya akan terbangun setelah pilkada, yaitu saling menjual pengaruh, trading influence, saling mempertukarkan sumber daya yang dimiliki masing-masing aktor, antara aktor bisnis dan penguasa. Inilah satu simbiosisme mutualisme antara penguasa dan pengusaha. Bagaimana dahsyatnya pengaruh uang di alam demokrasi hari ini, nyaris seperti dikatakan sejumlah pengamat bahwa Indonesia hampir semua kepala daerah dibandari para cukong. Lalu di mana makna Indonesia sebagai negara terbesar demokrasi hari ini? Lalu di mana makna pasal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Tapi pada kenyataannya hari ini yang mengendalikan rakyat adalah duitokrasi, duit. Jadi berhadapan dengan daulat rakyat dengan daulat duitokrasi. Dan masyarakat terperangkap pada satu kubangan sejarah demokrasi yang gelap hari ini. Karena kuatnya gelombang duitokrasi yang merusak struktur imajinasi dan pikiran rakyat pada saat-saat pilkada, pada saat proses pilkada. Para pemirsa, sahabat, Uhaib official di seluruh Indonesia, ini yang kita bisa perbincangkan pada kesempatan ini. Bagaimana melihat demokrasi hari ini sudah dikuasai oleh moncong oligarki dan demokrasi masih tertati-tati, walaupun keterbukaan itu memang ada, tetapi semua itu tidak lebih sebagai keterbukaan semu dan demokrasi tetap di dalam kendali kekuasaan oligarki. Mudah-mudahan diskusi ini paling tidak memberikan sebuah pencerahan bagi kita. Dan kita sebagai bangsa, sebagai anak bangsa, perlu juga
meningkatkan literasi politik. Partai politik seharusnya menjadi satu instrumen pendidikan politik bagi warga negara, memposisikan partai politik sebagai arena civic education, bukan partai politik menjadi kartel sebagaimana tulisan Profesor Dan Slater bahwa partai politik di Indonesia itu sudah menjadi kartel, menjadi perusahaan, menjadi peternakan feodalisme dan politik dinasti. Ini yang kita tidak inginkan. Bagaimana kalau kita sepakat bahwa Indonesia harus digelorakan demokrasi substantif, bukan Indonesia semakin terjebak kepada praktek oligarki yang jauh dalam lorong-lorong yang sangat sempit dan masyarakat diarahkan menjadi masyarakat yang pragmatis secara instan di dalam perpolitikan. Salam demokrasi dan mari kita lawan praktek demokrasi oligarki di negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.